Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Tablet Effervescent Ekstrak Belimbing Wulu atau dengan nama latin Averrhoa bilimbi dengan variasi kadar pemanis aspartam. Dalam review kali ini tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh formula granul dan tablet effervescent dengan bahan berkhasiat ekstrak kering buah belimbing wuluh dengan variasi konsentrasi aspartam sebagai pemanis serta menetapkan kadar vitamin C di dalamnya sehingga dapat dikonsumsi sebagai minuman suplemen sehat dan berkomersial. Untuk alasan dari penelitian itu sendiri adalah bahan alam merupakan alternatif pencegahan atau penyembuhan penyakit dalam upaya menjaga kesehatan. Kecenderungan untuk memanfaatkan bahan alam sebagai obat mulai digemari oleh masyarakat. Salah satu tanaman yang banyak manfaatnya tapi penggunaannya kurang optimal adalah belimbing wuluh. Bagian tanaman belimbing wuluh yang sering digunakan adalah buah. Masyarakat Indonesia lebih populer untuk mengkonsumsi buah belimbing wuluh sebagai masakan, sayuran, ataupun dibuat manisan. Cara ini dipandang kurang praktis, oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, sekaligus mengoptimalkan kandungan dan khasiat belimbing wuluh itu sendiri. Kandungan vitamin C dalam buah belimbing wuluh sebanyak 24,87 mg per 100 gram dapat digunakan sebagai antioksidan. Penulis Triswandari 2006. Selain itu, buah belimbing wuluh dapat digunakan sebagai obat untuk rejan, gusi berdarah, jerawat, panu, tekanan darah tinggi, dan kelumpuhan. Susilo dan kawan-kawan 1993. Bagian tanaman belimbing wuluh yang sering digunakan adalah buah. Untuk pengolahan buah belimbing wuluh menjadi granul dan tablet effervescent sebagai minuman suplemen sangat menguntungkan karena buah belimbing wuluh yang murah dan mudah didapat untuk diolah menjadi minuman kaya manfaat. Yang ketiga, apa yang diteliti dalam review ini? Dalam review ini bahan yang diteliti yaitu tentang belimbing wuluh dengan klasifikasi sebagai berikut. Belimbing wuluh dengan nama latin Averrhoa bilimbi. Kedudukannya dalam ilmu taksonomi tumbuhan adalah divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonnae, bangsa Oxalidales, suku Oxalidaceae, genus Averrhoa, spesies Averrhoa bilimbi. Dan untuk formulasi ada pada tabel yaitu dengan komponen tepung belimbing wuluh, effervescent mix campuran atau di dalamnya ada natrium bikarbonat, asam tartat, asam sitrat, dan ada aspartam, PEG 6000 dan manitol. Untuk untuk asam sitrat, asam tartat, asam bikarbonat itu sebagai bahan pengisi. Asam sitrat pengisi, asam tartat pengisi, asam bikarbonat itu sebagai pengisi juga untuk menimbulkan gas CO2. Aspartam sebagai pemanis dan PEG atau polyetil glikol 6000 sebagai lubrikan dan manitol sebagai pengisi. Untuk pengujian langkah pertama yaitu pembuatan granul effervescent. Tablet effervescent dibuat dalam kondisi khusus, kelembaban relatifnya 40% pada suhu 25 derajat Celcius dengan menggunakan metode kering. Asam sitrat digerus lalu diayak dengan ayakan mes 18, kemudian ditambahkan asam sitrat dan dicampuri hingga homogen. Setelah itu ditambahkan berturut-turut aspartam dan manitol sambil diaduk hingga homogen. Setelah homogen, ditambahkan tepung belimbing wuluh dan diaduk rata. Campuran massa tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 1,5 jam pada suhu 50 derajat Celcius.
Setelah dikeluarkan dari oven, maka ditambahkan natrium bikarbonat dan setengah massa PEG 6000, kemudian diselaging dan diayak dengan mesh 18. Granul yang dihasilkan disimpan di tempat kering pada suhu di bawah 25 derajat Celcius dalam kemasan kedap udara yang tidak tembus uap air. Setelah itu ada evaluasi granul. Evaluasi granul ada laju alir. Untuk uji ini digunakan alat uji laju alir atau flow meter. Sejumlah granul dimasukkan ke dalam corong lalu diratakan, alat dinyalakan, dan waktu yang diperlukan seluruh granul untuk mengalir dicatat. Selanjutnya granul ditimbang, laju alir dihitung dengan satuan gram per detik. Lalu ada sudut diam. Sejumlah granul dimasukkan ke dalam corong, kemudian dimasukkan ke flow meter, dinyalakan, tumpukan serbuk yang terbentuk diukur tinggi dan jari-jarinya. Tabunul Sulaiman 1986. Setelah itu bobot jenis diukur ujinya. Uji bobot jenis, uji ini dilakukan untuk mengetahui bobot jenis dari granul yang dibuat. Pada uji ini 50 ml granul dengan memakai kelas ukur, kemudian granul tersebut ditimbang, bobot jenis diukur dengan satuan gram per mili. Lalu ada juga uji kandungan lembab. Pada uji ini digunakan moisture balance. Pada alat tersebut dimasukkan 2 gram granul dalam aluminium foil lalu diukur kadar airnya. Dengan menekan tombol start maka akan didapat persentase kadar air. Syarat dari kadar air granul effervescent dengan bahan herbal maksimum 0,4 sampai 0,7%. Lestari pada 0,7. Setelah itu uji selesai. Ada untuk pencetakan tablet effervescent. Granul yang dihasilkan yaitu percetakan tablet yaitu granul yang dihasilkan kemudian dilubrikasi dengan sisa PEG yang tadi, sisanya yang PEG 6000. Setelah itu granul dicetak dengan bobot sekitar 4500 mg dengan tekanan tertentu. Tablet yang dihasilkan disimpan di tempat kering pada suhu di bawah 25 derajat Celcius dalam kemasan kedap udara yang tidak tembus uap air. Setelah itu evaluasi. Setelah pencetakan selesai, pencetakan tablet effervescent, lalu ada evaluasi. Di antaranya evaluasi tablet yaitu pemeriksaan penampilan fisik tablet dan larutan effervescent. Tablet yang dihasilkan dinilai bentuknya secara keseluruhan meliputi bentuk, keadaan permukaan apakah halus, licin, atau mengkilap, serta adanya cacat tablet. Bentuk larutan effervescent yang dihasilkan juga diperhatikan meliputi warna dan tingkat kejernihannya. Lalu evaluasi uji waktu hancur. Pada uji ini diambil 3 tablet kemudian diuji satu persatu dalam satu gelas yang dapat meredam seluruh bagian tablet. Gelas tersebut telah terisi aquadis 200 ml, kemudian ditentukan waktu larutnya mulai dari tablet dimasukkan ke dalam gelas hingga tablet habis larut. Waktu larut tablet effervescent adalah kurang dari 5 menit atau 300 detik pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk keseragaman ukuran, uji keseragaman ukuran dilakukan dengan mengukur diameter ketebalan tablet dengan menggunakan jangka sorong. Untuk tablet effervescent dengan berat 4,5 sampai 5 gram umumnya memiliki diameter 2,52 sampai 2,54 cm. Halaman 1918. Lalu ada keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan dengan cara menimbang seksama 20 tablet satu persatu, dihitung bobot rata-rata sama dengan X, harga simpangan baku relatif atau koefisien variasinya atau KV juga dihitung, rumus digunakan, itu sudah dihitung. Kekerasan tablet. Kekerasan tablet ditentukan dengan alat Hutton starter dengan cara meletakkan sebuah tablet tegak lurus pada alat, lalu tekan start, kemudian dilihat pada tekanan berapa tablet tersebut pecah. Kekerasan ideal
cm, 2,5 cm adalah kurang dari 100 M atau 12 kP. Selanjutnya uji pH. Uji pH larutan effervescent dilakukan dengan cara melarutkan suatu tabel effervescent dalam 200 ml aqueous, kemudian ukur pH dengan alat pH meter. Hasil pengukuran tidak akan baik bila pH larutan effervescent mendekati netral menurut Ramah 2006. Lalu uji kandungan lembab. Pada uji ini digunakan moisture balance. Pada alat tersebut dimasukkan tablet dalam aluminium foil, lalu diukur kadar airnya dengan menekan tombol start, maka didapat persen kadar air. Syarat kadar air masa tablet effervescent dengan bahan herbal maksimum 0,4 sampai 0,7% menurut Lestari dan Natalia 2007. Lalu ada penetapan kadar vitamin C. Penetapan kadar vitamin C dilakukan dengan metode spektrofotometer UV FIS, di mana dilakukan 2 kali penetapan kadar vitamin C, yaitu penetapan kadar vitamin C dalam bentuk serbuk belimbing bulu dan penetapan kadar vitamin C dalam bentuk granul. Pembuatan kurva kalibrasi standar vitamin C. Asam askorbat proanalisis ditimbang 100,0 mg dimasukkan dalam lembar 100 ml diajarkan dalam hasil 60 hingga tepat batas lalu dikocok hingga mungkin. Standar yang telah dibuat merupakan standar konsentrasi 1000 ml 10,0 ml lalu pipet dimasukkan lampu ukur 100 ml ditambahkan HCl 0,1 M lalu ditambahkan 100 ml atau 100 ppm. Selanjutnya dibuat dari standar dengan konsentrasi 10 ppm, 8 ppm, 6 ppm, 4 ppm, 2 ppm, dan 1 ppm dengan cara memipet dari larutan standar 100 ppm sebanyak 10 ml, 8 ml, 6 ml, 4 ml, 2 ml, dan 1 ml pada lampu ukur 100 ml. Larutan tersebut siap untuk diukur pada alat spektrofotometer UV pada panjang gelombang 243 nanometer. Penetapan kadar vitamin C dalam sampel serbuk dan granul. Sampel serbuk dan granul masing-masing sekitar 100 mg dimasukkan ke dalam lampu ukur 50 ml dan dijaga dengan 0,1 hingga tepat batas lalu dikocok hingga mungkin. Larutan tersebut siap untuk diukur pada alat spektrofotometer pada panjang gelombang ultraviolet dan UV. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil evaluasi granul dan tablet effervescent ekstraksi belimbing bulu dibuat dalam 3 formula dengan memvariasikan kadar pemanis aspartam, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga formula tersebut memenuhi syarat evaluasi granul dan tablet effervescent. Dan untuk saran, proses produksi granul dan tablet effervescent sebaiknya dikerjakan di ruangan dengan kondisi kelembaban relatif yang lebih rendah, kurang dari 25%, sehingga menghasilkan granul dan tablet effervescent yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.